Halo teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, jadi hari ini aku mau ke klinik gigi untuk cek rutinan behel aku. Nah, hari ini aku mau pasang EBP teman-teman. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih EBP itu apa. Jadi nanti aku ceritain setelah pemasangan aja kali ya. Ya, oke teman-teman, jadi aku udah selesai dan kalau teman-teman sadar mungkin cara bicara aku agak beda ya, tapi ya nanti aku jelasin di rumah biar lebih jelasnya. Sekarang aku mau pulang dulu karena ini udah beres dan ini juga udah waktunya makan siang kayaknya. Oke teman-teman, nanti aku jelasin di rumah why, kenapa suara aku jadi begini. Oke, let's go, kita pulang. Nah, oke, aku sekarang udah sampai di rumah teman-teman. Sekarang aku mau jelasin tadi itu aku ngapain aja selama ada di klinik ya. Dan kenapa suaraku jadi kayak aneh gini ya. Cara ngomongnya maksudnya. Jadi gini teman-teman. Pertama itu lihat, nggak kelihatan ya kalau dari depan ya. Jadi gini aja, aku kasih lihat teman-teman. Kenapa suara aku ngomongnya jadi agak cadel gitu ya. Maaf guys, agak jorok ya. Tapi emang kayak gini sih. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi aku disuruh pakai ini teman-teman. Nah, ini tuh katanya namanya EBP. Aku juga nanti aku kasih ininya deh, apa itu EBP. Nah, simpelnya tuh si EBP ini untuk membantu gigi bawah aku biar bergerak teman-teman. Karena udah 2 tahun ini gigi bawah aku tuh katanya nggak ada pergerakan, makanya dibantu pakai EBP ini. Walaupun EBP itu macam-macam bentuknya, nggak harus kayak gini teman-teman. Jadi beberapa kasus emang harus pakai EBP ini. Dan ini harus dipakai selama 24 jam kecuali makan. Jadi kalau makan dilepas, tapi nanti kalau setelah makan itu harus pasang lagi. Begitupun pas tidur, pas kerja. Pokoknya selain makan ini harus dipasang. Kecuali mungkin gosok gigi juga ya harus dilepas. Dan ada tambahan lagi itu pasang karet bagian belakang. Biar si gigi belakangnya itu naik ke atas. Seperti itu teman-teman. Nah, ini pasangnya kayak gini kurang lebih. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini jadi cadel lagi kan. Jadi ini kalau pengen jelasnya gini. Nah, ini udah mentok teman-teman. Kalau tanpa si EBP ini, jadi gigi bawah aku itu masuk banget ke dalam. Nah, dengan adanya ini, si gigi bawah aku tuh agak ke bawah gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya, yang kasus yang gigi kayak aku gini. Karena kenapa harus pakai ini? Karena gigi aku tuh strukturnya gini. Ini gigi bawah, jadi masuk ke dalam gini teman-teman. Biasanya kan orang-orang itu giginya tuh gini ya, saling bertemu gitu. Nah, kasus gigi aku tuh gini teman-teman. Makanya aku harus pakai si EBP ini. Jadi seperti itulah teman-teman kurang lebih. Nah, kemarin ada yang tanya di ini aku tentang biaya, terus tentang bagaimana prosesnya. Kalau untuk biaya sebenarnya aku udah jelasin ya waktu di video sebelumnya berapa biaya yang udah aku keluarin. Tapi untuk EBP ini emang ada biaya tambahan teman-teman. Dan jujur ini
hari ini tuh bukan cuma pasang EBP tapi juga tambal gigi in clay namanya. Nah, in clay ini kayak untuk tambal gigi yang giginya tuh udah lubangnya tuh parah, hampir kena sarap gitu. Nah, itu katanya harus ditambal pakai in clay. Kalau enggak ya giginya bakal terus rusak, terus akhirnya ya jadinya jelek gitu kan. Jadi harus pasang in clay dan itu juga ada biaya tambahan lagi. Jadi buat teman-teman nih yang berpikir buat pasang behel, jadi teman-teman harus benar-benar dipikirin matang-matang lagi, karena prosesnya yang enggak sebentar, terus juga biayanya yang ya kayak inilah, kayak pasang aku ini kan nggak ada kepikiran di awal, karena setelah di ini ternyata oh harus pakai ini, oh ternyata harus begini gitu kan. Jadi emang seperti itu teman-teman. Nah, kemarin ada yang nanya, Mas, saya dulu pernah pakai behel, terus karena saya malu sama temen, terus karena ini saya akhirnya lepas, dan akhirnya gigi aku balik lagi ke awal gitu ya, jadi nggak rata lagi. Terus aku pengen pasang behel, kira-kira biayanya sama atau lebih murah ya, karena aku dulu juga udah sempat dicabut katanya giginya. Jadi menurut aku gini Mas ya, biayanya nggak akan berubah walaupun Masnya giginya itu rapi, giginya cuman geser sedikit atau renggang sedikit atau bermasalah sedikit, itu menurut aku akan tetap sama sih biayanya kalau untuk pemasangannya ya. Cuman mungkin keuntungannya itu lebih cepat aja daripada yang giginya posturnya lebih susah gitu ya, atau lebih berantakan gitu ya. Mungkin itu akan butuh waktu yang lama gitu ya. Kayak aku ini sebenarnya nggak terlalu berantakan banget giginya gitu, cuman agak enggang dan gigi depan ini agak maju sedikit. Terus aku harus masang ini juga agak lama gitu. Jadi ya kalau untuk biaya itu bukan di masalah sedikit atau banyaknya sih ya, masalah gitu, sedikit atau banyaknya masalah pada gigi, tapi emang itu udah segitu untuk selama pemasangan gitu. Dan mungkin bakal ada biaya tambahan kalau ada kayak aku kayak gini, ada kendala yang lain gitu. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi ini aku harus pasang selama proses berjalan. Nah, di sini ada namanya sih, pakai bahasa Korea gitu. Oke, teman, kita pasang lagi. Nah, kalau pakai ini jadi si gigi bawahnya tuh kan nggak terlalu masuk ke dalam, cuman si gigi gerahamnya jadi nggak ketemu. Makanya kalau mau makan itu harus dilepas. Gitulah teman-teman kurang lebih. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan banyak pertanyaan, selagi aku tahu insya Allah aku jawab. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke. Videonya sampai di sini dulu teman-teman. Aduh, ngomongnya agak susah ya. Belum terbiasa soalnya. Jadi ya harap dimaklum ya teman-teman. Ya, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.